Bentrokan yang terjadi antara aparat gabungan dengan warga di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, yang menolak penambangan batu andesit untuk pembangunan waduk Bener, telah menjadi trending topik di media sosial Twitter dan diberitakan oleh berbagai media mainstream. Kabarnya, puluhan orang warga sempat diamankan oleh pihak kepolisian, yang pada saat itu turut mendampingi pengukuran yang dilakukan oleh petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN), khususnya di atas lahan milik warga Desa Wadas yang setuju diukur untuk penambangan batu andesit sebagai bahan material untuk pembangunan waduk Bener, yang jaraknya sekitar 12 km dan masih berada dalam satu lokasi wilayah Kecamatan Bener. Peristiwa ini pun sampai membuat Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, minta maaf kepada warga Wadas dan menyatakan siap membuka ruang dialog dengan masyarakat. Usut punya usut, pembangunan waduk Bener bukan sekedar proyek biasa, melainkan proyek strategis nasional di bawah pemerintahan Presiden Jokowi di Jawa Tengah, dengan anggaran mencapai 2 triliun rupiah. Bagaimana kasus dan penjelasan hukumnya? Kita akan bahas topik yang menarik ini dalam acara Trending Case. Sebagai proyek strategis nasional, pembangunan waduk Bener ini dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga pembangunan daerah. Berdasarkan data dari website Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas, Waduk Bener ini berkapasitas 100,94 meter kubik. Dengan kapasitas tersebut, waduk ini dapat mengairi lahan seluas 15.069 hektar dan mengurangi debit banjir hingga 210 meter kubik per detik. Waduk Bener ini juga dapat menyediakan pasokan air baku hingga 1,60 meter per detik, serta menghasilkan listrik sebesar 6 megawatt. Dibangun dengan menggunakan APBN dengan nilai total proyek mencapai 2,06 triliun. Proyek pembangunan Waduk Bener dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan melibatkan 3 BUMN. Persoalannya, proyek Waduk Bener ini memerlukan suplai batu andesit sebagai bahan material yang diambil sekitar 114 hektar atau kurang lebih seperempat Desa Wadas. Sebagian warga pun menolak rencana penambangan tersebut karena dikhawatirkan akan merusak 28 titik sumber mata air warga desa yang bisa berdampak pada kerusakan lahan pertanian yang menjadi mata pencaharian warga, serta menyebabkan Desa Wadas menjadi rentan longsor. Dari aspek hukum administrasi, ditetapkannya Desa Wadas dalam area penambangan batu andesit sebagai bahan proyek pembangunan waduk Bener didasarkan pada surat keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 509/41 tahun 2018 yang kemudian digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN Semarang oleh sebagian warga. Dalam putusannya, PT UN Semarang menolak gugatan warga dan telah dikuatkan oleh Mahkamah Agung di tingkat kasasi pada tanggal 29 November 2021 silam, sehingga telah berkekuatan hukum tetap. Dengan kata lain, keputusan atau tindakan yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, secara hukum sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dan karena sudah berkekuatan hukum tetap, maka berlakulah asas litis finiri oportet. Artinya, setiap perkara haruslah ada akhirnya. Setelah perkara tersebut berakhir, pengukuran tanah tahap selanjutnya kembali dilakukan. Pengukuran inilah yang diwarnai bentrok antara aparat gabungan yang mengawal petugas BPN dan sebagian warga Desa Wadas yang menolak penambangan batu andesit, sehingga berakhir dengan diamankannya puluhan warga yang pada akhirnya dibebaskan. Dari pihak kepolisian, alasan pengamanan puluhan warga tersebut karena diduga membawa senjata tajam dan parang. Alasan ini pun dibantah oleh para aktivis dan warga yang mengatakan bahwa alat-alat itu milik warga yang biasa digunakan untuk bertani di ladang dan membuat kerajinan bambu. Menurut hemat saya,
adanya dua sisi perbedaan pandangan antara aparat kepolisian dan warga dalam sengketa ini merupakan suatu hal yang lumrah terjadi. Dari sisi aparat, saya tentu berharap agar polisi yang memiliki kewenangan dan segala atributnya perlu terus mengevaluasi tindakan tegas dan terukur yang dapat dilakukan oleh aparat dalam menjalankan tugas, sehingga Polri tetap humanis dan tidak represif. Sebaliknya, dari sisi warga masyarakat juga senantiasa perlu menyadari bahwa dalam setiap aksi penolakan oleh masyarakat selalu terdapat kemungkinan adanya pihak-pihak yang melakukan provokasi dan hendak mengambil keuntungan, sehingga dapat berujung pada tindakan anarkis yang perlu dipandang seimbang dengan kemungkinan terjadinya kekerasan yang dilakukan masyarakat terhadap aparat kepolisian atau mass brutality. Menurut kriminolog senior almarhum T.B. Roni Rahman Niti Baskara, dalam kondisi lelah, penuh tekanan, dan keadaan yang tidak pasti, dapat menyebabkan polisi mengalami penurunan kemampuan untuk mengontrol diri, sehingga dapat kita asumsikan bahwa tindakan pengamanan dan penertiban masyarakat dalam konteks sengketa Wadas ini tidak selalu dapat disamakan keadaannya case per case dengan upaya paksa dalam sistem peradilan pidana yang memiliki pra-peradilan sebagai tempat mengadukan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia atas dilakukannya upaya paksa, misalnya penangkapan atau penahanan. Sengketa Wadas ini harus diselesaikan dengan cara pendekatan dialog yang humanis. Jangan lagi ada pihak-pihak yang menyebarkan potongan video dan statement yang dapat memperkeruh suasana. Misalnya, saya kemarin membaca adanya tweet salah satu tim advokasi yang diizinkan untuk dikutip oleh Tempo dengan menyatakan bahwa jangan-jangan eksekusi ini adalah perintah istana. Padahal setahu saya ini kan baru pengukuran. Itu pun setelah gugatan warga ke PT UN sudah ditolak dan telah berkekuatan hukum tetap. Sebaiknya kita lebih bijak lagi dalam membuat pernyataan di media sosial, sekalipun itu dilakukan atas nama kebebasan berpendapat. Oleh karena itu, saya pribadi mengapresiasi kerendahan hati Mas Ganjar yang telah meminta maaf dan bahkan menyatakan siap membuka dialog dengan warga untuk menjelaskan dan meyakinkan warga desa Wadas mengenai kemaslahatan dari pembangunan waduk bener, tentu dengan ganti untung ya, dan dilakukan untuk kepentingan warga masyarakat itu sendiri yang selama ini mungkin khawatir sumber mata airnya rusak, tentu dengan tetap mengutamakan pelestarian lingkungan hidup. Saya meyakini bahwa ini adalah ujian bagi Mas Ganjar sebagai pemimpin yang perlu didukung oleh Bupati Purworejo dan masyarakat setempat, sebagaimana pernah dihadapi Pak Jokowi, meski dalam konteks yang berbeda, yaitu berhasil meyakinkan pedagang kaki lima di Solo untuk direlokasi. Sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan adagium Ius sum cuique tribue rae, yang artinya, berikanlah keadilan bagi semua orang yang berhak. Semoga air dan listrik yang nanti dihasilkan dari waduk bener dapat menjadi berkah buat semua orang di sekitarnya. Sampai jumpa kembali dengan saya, Albert Aries, dalam acara Trading Case berikutnya.